Pembahasan soal persiapan UTBK Fisika Materi Elastisitas. Langsung aja ya, kita ke nomor 1. Ini soalnya dan diketahui gambarnya, kemudian untuk kalimat dalam soalnya ya, jadi ada perusahaan Springbed sedang mempromosikan kelebihan kasurnya karena per yang digunakannya memiliki keunikan. Nah, keunikannya ini digambarkan oleh ilustrasi di gambar ini nih. Jika kasur diduduki dan tertekan sebesar 4 cm, ternyata energi potensialnya yaitu 0,48 Joule. Dengan menganalisis kurva di atas, jika jarak antara posisi delta X3 dan delta X1 adalah 4 cm dan dianggap F3-nya 36 Newton, maka besar gaya F1 adalah berapa Newton? Ini materinya materi hukum Hooke, materi hukum Hooke ya pada elastisitas. Untuk menghitung F di hukum Hooke itu caranya F sama dengan K kali delta X. Karena yang dicari F1, jadi rumusnya K kali delta X1. Karena kita belum punya konstanta ya di soal, baik di soal maupun dari gambar, belum diketahui berapa konstantanya, berarti kita cari dulu nih konstantanya. Dari mana? Dari rumus energi potensial si per kasurnya. Energi potensial per atau pegas itu setengah K kali delta X kuadrat. Dari sini kita masukin angka yang diketahui sampai dapat K-nya berapa. EP-nya masukin 0,48, ya, di sini 0,48 Joule. Kemudian untuk delta X-nya, kan diketahui delta X-nya 4 cm ya. 4 cm-nya diubah menjadi meter. 4 cm diubah menjadi meter dibagi 100, atau kalau dibagi 100 itu boleh ditulis 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian sampai sini balik lagi ke ini ya, ke EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Tadi kan udah diisi EP-nya, delta X-nya kita isi yang sudah dijadikan meter, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. 4 dikuadratin hasilnya 16, min 2 dikali 2 hasilnya min 4. Terus kita kecilin, atau kita bagi nih, 16 dibagi 2 dapat 8. Tulis ya, langsung di sini 8. Kemudian di sebelah kiri masih ya, 0,48-nya masih. Nah, ini kan kalau mau yang dicari K, artinya 8 kali 10 pangkat min 4, pindah ke samping, pindah ke sebelah, pindah ruas, jadi dibagi. Yang tadinya dikali jadi dibagi. Maka K sama dengan 0,48 di atas dibagi 8 kali 10 pangkat min 4. Ya, di bawah dia, karena tadinya di atas. Min 4, 10 pangkat min 4, kalau pangkatnya minus, pindah ke atas jadi plus 10 pangkat 4. Sedangkan 0,48 dibagi 8 hasilnya 0,06. 10 pangkat 4 itu kan 10.000. Nah, 10.000 kalau dikali 0,06, hasilnya 600. Baru dapat K-nya ya. Sekarang kita ke delta X1. Berapa nih delta X1-nya? Baru boleh ke sini, ke tujuan utama F1. Kita bahas yang ini, kurva yang di soal. Berdasarkan kurva, kan katanya nih, delta X1 ke delta X3 ya. Di kalimat dalam soalnya, jarak delta X1 ke delta X3 kan diketahui 4 nih, 4 cm. Kemudian untuk harga delta X1-nya sendiri yang ini nih jaraknya kita belum tahu berapa. Kalau lihat dari gambar ya, delta X1 itu harganya segini nih. Kita belum tahu berapa, ini berapa. Sedangkan untuk harga delta X3 itu adalah dari awal sampai sini, artinya delta X1 ditambah 4. Nah, makanya dapat ini nih, delta X3 sama dengan 4 ditambah delta X1. Kita cari tahu dulu, delta X3-nya berapa? Dari
hukum Hooke lagi. Kan di sini F3-nya diketahui tuh di soal ya, ada 36 Newton. Dari F3 sama dengan K dikali delta X3, kita ubah menjadi delta X3 sama dengan F3 dibagi K, ya. Kan K pindah ruas, jadi dibagi. F3-nya isi 36, ya, keterangan di dalam soal, dibaca lagi. Dibagi 600, hasil konstanta yang udah kita cari barusan. 36 dibagi 600, hasilnya 0,06 meter, atau dikali 100 jadi 6 cm. Kenapa diubah ke senti? Karena kita mau nyari ini delta X1-nya dulu. Kan ini 4-nya kan satuannya senti. Balik lagi nih ke persamaan yang tadi kita udah dapat. Delta X3 itu harganya 4 ditambah 6. Kalau dapat delta X3-nya 6, maka 4 ditambah berapa nih hasilnya 6? 4 ditambah 2 ya. Oke, karena 4 ditambah 2, otomatis delta X1-nya adalah 2. 2 cm diubah ke dalam meter, jadi 0,02. Caranya 2 cm dibagi 100. Balik lagi yang ke tadi, awal F1 tujuan utama, F1 sama dengan K dikali delta X1. K-nya 600, delta X1-nya 0,02. Kita kalikan hasilnya 12 Newton. Oke, terjawab ya untuk nomor pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Ada dua kawat tidak sejenis. Kawat pertama diberi beban 100 Newton, kawat keduanya diberi beban 75 Newton. Dari sini kita tulis ya diketahuinya F1 sama dengan 100, F2 sama dengan 75. Kalimat berikutnya, jika diameter kawat pertama 2 kali diameter kawat kedua. D1, kawat pertama nih ya, diameter kawat pertama sama dengan 2 kalinya, 2 kali D2. D2 itu diameter kawat 2. Dan modulus yang kawat pertama itu 2 kalinya modulus yang kawat kedua. Jadi E1, ini lambang modulus yang E1 sama dengan 2E2. Ya, jadi diameter sama modulus yangnya ini huruf ya, pakai permisalan ya. Yang ditanya adalah rasio atau perbandingan regangan 1 dengan regangan 2. Ini lambang regangan. Sebelum kita perbandingan regangannya, kita ke rumus modulus yangnya dulu nih. Kan modulus yang itu E besar sama dengan tegangan dibagi regangan. Ini sigma ya. Sigma dibagi regangan atau E kecil. Rumus tegangan itu F dibagi A. Jadi ini tegangannya kita uraikan lagi. F dibagi A. Sehingga rumus E, rumus modulus adalah F dibagi regangan dikali A-nya adalah luas. Karena kita mau mencari atau menghitung perbandingan regangan, ini rumusnya kita ubah. Regangan pindah ruas jadi di atas, modulus pindah ruas jadi ke bawah. Jadi E sama dengan F dibagi modulus kali A. Karena luasnya nggak ada ya di dalam soal, adanya diameter, kawat memiliki luas lingkaran. Jadi luasnya ini luas lingkaran, di mana A-nya berarti kita ganti. Jadi luas lingkaran yaitu 1/4 pi D kuadrat. Setelah dapat E-nya, rumusnya baru ke perbandingan. E1 banding E2 sama dengan, untuk E1-nya tulis F dibagi E1/4 D kuadrat dengan lambang ada satu-satunya di sini ya, berarti ini miliknya kawat 1. Sama E2-nya juga pakai rumus yang ini nih, tulis lagi F dibagi E kali 1/4 pi D kuadrat dengan ada lambang 2 kecilnya di sini, berarti milik kawat kedua. Untuk variabel atau angka yang sama boleh dicoret. Ini pi dicoret ya, harganya sama, 1/4-nya juga dicoret. Persamaannya atau rumusnya sekarang lebih sedikit, hanya ada F1, F2-nya di bawah,
Terus untuk si ini nih, E1 sama D1 kuadrat, ini pindah posisi nih, kan ini per, terus ini pecahan ya. Pecahan paling bawah itu pindah ke atas. Jadi E2 nih di atas, D2 kuadrat juga di atas. Nah, ini kan pecahan terus per ya, berarti ini pecahan yang paling bawah pindah ke bawah. E1, D1 kuadrat pindah ke bawah. Oke, sampai sini kita masukin angka-angkanya. Untuk F1-nya kan 100, F2-nya adalah 75. E2-nya nggak ada ya, E2-nya tidak diketahui, jadi biar aja E2. Untuk E1-nya kita ganti, E1 adalah 2E2 nih, 2E2. D2-nya juga nggak ada, sedangkan D1-nya adalah 2D2. Tulis di sini. Variabel D sama E-nya samaan nih ya, langsung aja dicoret. Ini kita coret, kemudian lanjut lagi. Jadi E1 banding E2 sama dengan 100 per 75 kali ini 2 ya, ada 2 sama ada 2 kuadrat hasilnya 4. 4 atas sama 4 bawah boleh dicoret. Nah, ya kebanyakan nyoretnya. Ini 4 bagi 4, 1 ya. Jadi di atas sisa 1, di bawah sisa 3 kali 2, 6. Oke, kita dapat hasilnya perbandingan antara regangan kawat pertama dengan kawat kedua adalah 1:6. Soal berikutnya. Seorang atlet memiliki otot bisep dengan luas penampang maksimumnya adalah 14 cm persegi. Kita tulis ya, A-nya 14 cm persegi, kemudian dijadikan meter persegi. Karena naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000. Dibagi 10.000 sama aja nulisnya 14 kali 10 pangkat min 4. Ya. Terus, atlet tersebut angkat barbel masanya 5 kg, dengan gaya angkatnya 7/5 dibanding gaya berat barbel. Nah, artinya gaya yang dikeluarkan oleh seorang atlet adalah 7/5 kali berat barbel ya. Berat barbel sendiri dicari dengan massa barbelnya dikali gravitasi. Untuk soalnya ini salah ketik ya, ini harusnya 9,8. Kita hitung nih. Gaya angkat si atletnya 7/5 kali massa barbelnya 5 dikali gravitasinya 9,8. 5 atas dengan bawah boleh dicoret, jadi sisa 7 kali 9,8. Ini nih, 7 kali 9,8 ya. Karena ini bukan hasil akhir, jadi biarin aja. Karena kalau dikali hasilnya koma, jadi jelek kan. Kita ke selanjutnya, di mana tujuan utama kita adalah menghitung tegangan. Maka tegangan gaya persatuan luas ya. Tegangan adalah gaya dibagi luas. Gayanya tadi 7 kali 9,8, luasnya adalah 14 kali 10 pangkat min 4. Ternyata di sini ada yang bisa dikecilin nih. 7 bagi 7, 1. 14 dibagi 7, 2. Ya, jadi 7/14-nya lebih sederhana 1/2. Kemudian sisa 9,8 di atas, untuk 10 pangkat min 4-nya, yang tadinya di bawah, kalau naik ke atas jadi plus ya, min jadi plus. 9,8 dibagi 2 hasilnya 4,9. Ini masih ada nih 10 pangkat 4-nya. 4,9 kali 10 pangkat 4 sama dengan 49.000 Newton per meter persegi. Jadi mudah ya untuk mengerjakannya. Berikutnya, soal keempat.
Seorang anak yang menggunakan sepasang sepatu bersol karet dengan luas setiap sol sepatunya adalah 15 cm persegi. Kita tulis diketahuinya luas solnya, luas sol sepatunya 15 cm persegi, ubah ke meter persegi, 15 kali 10 pangkat min 4. Ya, dengan ketebalan 6 mm. Nah, ketebalan ini lambangnya L, 5 mm, sama dengan, kita ubah ke meter ya, 5 mili diubah ke meter dibagi 1000, jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian, untuk selanjutnya di sini gaya gesek yang bekerja pada setiap kaki adalah 20 Newton. Gaya gesek kita namakan F ya, gaya 20 Newton. Keadaan ini menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Jadi kan kalau misalnya sepatu ya, bawah permukaannya kalian pakai jalan terus-menerus gitu kan, kalian pakai jalan terus-menerus, lama-kelamaan sol sepatu tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Kenapa? Karena si sol sepatu bawahnya itu kan bergesekan dengan lantai ya, bergesekan dengan permukaan jalanan, bergesekan dengan lantai, sehingga lama-kelamaan dia akan mengikis. Solnya akan mengikis dan berubah bentuknya, jadi lebih tipis mungkin ya. Nah, di sini ada modulus geser karetnya, 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. S-nya 3 kali 10 pangkat 4 N per M persegi. Berikutnya, kita hitung, ditanyakan di sini apa sih? Jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu adalah jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu. Jadi kan ini, misalnya ini sol sepatunya ya, ini sol sepatunya. Nah, ini kan ini atas, ini bawah nih. Nah, ini antara atas dengan bawah berapa nilainya? Gitu. Karena dipakai meluncur ya, karena dipakai meluncur di lantai, maksudnya karena dipakai jalan-jalan di lantai dan mengalami perubahan bentuk sol sepatunya, otomatis ini jaraknya berubah. Berapa? Oke, kita hapus dulu. Jadi, kita masuk ke gini. S, kan S sama dengan F kali L dibagi A kali delta L ya. S ini modulus geser, jadi rumus S-nya itu F kali L bagi A kali delta L. Karena yang ditanya jarak horizontal tadi ya, jarak horizontal di sini dilambangkan delta L. Delta L pindah ruas jadi di atas, S pindah ruas jadi di bawah. Delta L sama dengan F kali L dibagi A kali S. Kita masukin angka-angkanya, F-nya adalah 20, L-nya 5 kali 10 pangkat min 3, A-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 4, untuk S-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4. Maka delta L sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 3. Nih hasil kali ini ya, 20 kali 5, 100. Terus 15 kali 3 hasilnya 30, sedangkan min 4 yang ini dengan yang ini habis ya. 10 pangkat min 4 ketemu 10 pangkat 4 sama dengan 0 atau 1. 10 pangkat 0 kan 1. Kemudian 100 dibagi 30 hasilnya 3,33. 10 pangkat min 4-nya masih ada ya, masih ada di sini. Kemudian untuk hasilnya sendiri kan di pilihan jawaban itu milimeter ya. Ini mohon maaf, ini bukan dibagi, ini dikali ya, gini. Nah, untuk
Dari meter ke milimeter kan dikali 1000 ya. Ini kita kali 1000. Oke, ini kita kali 1000. Untuk ini enggak ya. Ini enggak ada. Jadi hasilnya 3,3 kali 10 pangkat min 3 meter, kita ubah menjadi milimeter dikali 1000. Nah, hasil perkaliannya adalah 3,33 milimeter. Kan sama aja, ini 10 pangkat min 3 ketemu 1000 ya, habis gitu. Kita cek soal berikutnya ya. Di sini pegas disusun secara seri dan paralel seperti gambar nih. Ujung pegas digantungi beban yang sama, besar. Bila konstanta pegas K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, maka perbandingan periode susunan seri dan paralel adalah untuk membandingkan periode pada pegas ya, periode sendiri kan rumusnya 2pi akar M per K. Di mana kalau kita lihat dari rumus tersebut, harga periode itu berbanding terbalik dengan akar K. Karena K-nya di bawah, T-nya di atas. Nah, jadi T berbanding terbalik dengan akar K. Kita fokus di konstanta dan periode, karena di sini pembahasan soalnya adalah konstanta dengan periode. Sebelum kita membandingkan periodenya, kita cari tahu dulu berapa besar masing-masing konstanta pegas kalau disusun seri dan kalau disusun paralel. Seri itu yang ini ya, yang ke bawah, kalau paralel ini yang bercabang. Lebih mudah itu cari yang paralel, karena pada pegas yang disusun seri, susunan pegasnya, kalau misalnya mau dicari konstantanya, itu tinggal ditambah. Nah, jadi Kp sama dengan, kita misalkan harga tiap konstanta adalah K. Jadi Kp adalah K tambah K. Kan ada dua nih. Ini K3 sama K4, K sama K ya. K dengan K ditambah jadi 2K. Kalau seri dibuat konstanta pegasnya berapa, itu dibuat pecahan. 1 per Ks sama dengan 1 per K ditambah 1 per K. Kan K1, K2, K dengan K ya. Karena di sini pecahan bawahnya udah sama, berarti tinggal ditambah 1 tambah 1, 2. K-nya tulis lagi. 1 per Ks sama dengan 2K. Untuk rangkaian atau susunan seri, jangan lupa dibalik ya. 1 per Ks kan dibalik jadi Ks per 1 atau Ks. Nah, 2K dibalik jadi K per 2. Kita udah dapat nih masing-masing konstantanya. Untuk yang paralel adalah 2K, untuk yang seri adalah K per 2. Baru kita masuk ke perbandingan si periode susunan seri dan paralel. TS periode seri, TP periode paralel. Tadi kan udah disinggung di awal ya, kalau T itu berbanding terbalik dengan akar K. Nah, kalau misalnya TS-nya di atas, berarti KS-nya di bawah karena berbanding terbalik. Kalau TP-nya di bawah, berarti KP-nya di atas. Ya, konstanta pegas paralelnya di atas, konstanta pegas serinya di bawah. Kita isi masing-masing, KP tadi dapat 2K, KS-nya dapat K per 2. Masing-masing di akar ya. Ini konstanta pegasnya, K-nya boleh dicoret, jadi sisa akar 2 di atas dengan akar 1 per 2 di bawah. Ingat tadi kalau ada dibagi pecahan, maka pecahan yang bawah naik ke atas nih. 2 naik ke atas, ketemu 2 lagi. 2 kali 2, 4. Akar dari 4 adalah 2. Sedangkan yang di bawah sisa 1, akar dari 1 tetap 1 ya. Dari sini kita bisa langsung menjawab kalau TS
periode susunan seri banding TP, periode susunan paralel adalah 2:1. Terjawab sudah untuk yang nomor 5. Oke, dari soal 1, 2, 3, 4 sampai soal 5, semoga kalian bisa pahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.